Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nani, yaitu masuk ke dalam tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1. Muatannya yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Yuk mari kita simak. Kini kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia KD 3.2, yaitu kita akan mencari informasi penting dari teks. Apa sih informasi? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa itu peta pikiran? Peta pikiran atau mind map adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Informasi dapat diperoleh juga dari jawaban pertanyaan-pertanyaan, serta dengan membaca teks secara cermat agar memperoleh informasi penting dari teks tersebut. Untuk menemukan informasi-informasi penting dari teks, mari kita buka buku bupenanya, yaitu halaman 77. Ada teks yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Sudah dibuka di buku bupena halaman 77? Nah, berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Silahkan dilihat. Ini judulnya ya, Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Kemudian tentunya dalam peta pikiran atau mind map itu ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti contoh-contoh pertanyaannya dijelaskan lebih lanjut ya. Di sini ada apa? Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Tuh, jawabannya sudah disediakan. Kemudian ada siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya dibaca, silakan. Kemudian mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Tuh, ada kata tanya ya di setiap diagram yang dibuat. Dan selanjutnya bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Ya, betul kan? Setiap kotaknya atau diagramnya mengandung kata-kata tanya. Berikut akan dijelaskan tentang kata-kata atau pertanyaan-pertanyaannya. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Nah, kata tanya tersebut dapat disingkat menjadi adik Simba. Akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Kalian harus menggarisbawahi kalimat-kalimat penting untuk memudahkan menjawab pertanyaan. Misalnya, kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, atau informasi penting lainnya. Ingat juga arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Jangan lupa ya, ingat arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Perhatikan contoh-contoh kata tanya dan arah jawabannya itu harus kemana. Misalkan apa? Kalau kata tanyanya apa, berarti arah jawabannya itu tentang nama-nama benda, sebab, akibat,
judul dan tema. Kemudian, kalau kata tanyanya di mana, arah jawabannya adalah tempat atau latarnya. Kemudian, ketika kata tanyanya kapan, berarti arah jawabannya waktu kejadian suatu peristiwa. Dan apabila ada kata tanya siapa, berarti arah jawabannya adalah tokoh utama atau tokoh pendukungnya. Kalau kata tanyanya mengapa, nah berarti arah jawabannya itu alasan suatu masalah dalam teks. Karena mengapa ya, biasanya itu untuk alasan. Oke, selanjutnya, kalau ada kata tanya bagaimana, arah jawabannya yaitu cara membuat prosesnya, urutannya, pendapat ataupun sikap. Dan yang terakhir yaitu berapa. Arah jawabannya tentunya tentang jumlah atau banyaknya benda. Kata-kata tanya ini untuk lebih mudah kita mengingatnya, kita singkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Mudah bukan tentang kata tanya dan arah jawabannya? Sekarang kita masuk ke dalam muatan IPA KD 3.1, yaitu sistem pernapasan hewan. Ini pertama, cacing tanah. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulitnya. Contoh berikutnya, serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Apa sih trakea? Trakea itu saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Kemudian, ikan. Ikan bernapas dengan insang. Pernah lihat insang ya? Berbentuk lembaran-lembaran tipis, biasanya ada di bagian kepala, di bawah mulutnya ya. Oke, kemudian amfibi atau katak. Untuk amfibi atau katak, sistem pernapasannya ada dua. Saat di air dalam fase berudu bernapas menggunakan insang. Sedangkan saat di darat atau fase dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Selanjutnya, reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Dan burung, dengan apakah dia? Bernapasnya dengan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Terakhir yaitu mamalia, bernapas dengan paru-paru. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, perhatikan sistem pernapasan hewan dengan contoh-contoh gambarnya. Silakan disimak. Yang pertama yaitu cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Contoh yang kedua yaitu serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah dengan oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Contoh berikutnya adalah pernapasan pada ikan. Menggunakan apa tadi, Nak? Pinter, insang ya. Oke, ikan bernapas menggunakan insang.
insang berbentuk lembar-lembar tipis. Lihat tuh yang warna merah ada di dekat mulutnya. Itu namanya lembar insang. Kemudian amfibi, perhatikan gambarnya. Ini memiliki dua fase hidup, yaitu di air dan di darat. Ketika di air, dalam fase berudu atau kecebong kita mengenalnya ya. Bernapasnya menggunakan insang. Tuh, dilihat gambarnya, gambar kecebongnya. Ketika di darat, lihat lagi gambarnya, sudah dalam fase dewasa ya, bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan berikutnya yaitu burung. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Silakan dilihat di dalam gambar contoh pundi-pundi udaranya dan mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udaranya. Selanjutnya, binatang apa ini? Reptilia. Contohnya ada apa itu? Ada ular ya, sama buaya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Silakan dilihat gambarnya. Yang terakhir yaitu contoh hewan mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigennya masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya lihat, ada kuda yang hidup di darat dan mamalia yang hidup di air, contohnya ikan lumba-lumba salah satunya. Untuk pembelajaran kali ini, Bu Nani cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.